Renungan Harian Katolik, Jumat, 1 Maret 2024. Penggarap kebun anggur. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap petani, lalu berangkat ke negeri lain. Matius bab 21 ayat 33. Saudara-saudara, kepercayaan itu bersifat total, apalagi kepercayaan Tuhan kepada manusia. Dia melakukan segala yang terbaik untuk manusia. Laksana pemilik kebun anggur yang mengupayakan segala hal terbaik demi hasil optimal dari kebun. Namun, terkadang kita menjumpai suatu pengalaman yang sangat ironis. Manusia merasa nyaman dalam kejahatan dan kekeringan rohani serta pola hidup yang tidak terpuji. Manusia tidak berbenah diri dan bertobat meskipun ada undangan pertobatan yang dibisikkan Tuhan dalam lubuk hatinya. Kerap kesombongan rohani membelenggu kita. Kita yakin bahwa besok kita dapat bertobat dan menjadi lebih baik. Namun mengapa kesadaran untuk berbenah diri yang muncul hari ini tidak kita maksimalkan untuk menghasilkan hidup yang terpuji sejak hari ini juga? Injil hari ini mengisahkan perumpamaan tentang kebun anggur dan penggarap. Tuan pemilik kebun itu sungguh seorang yang murah hati. Ia memberikan kepercayaan kepada para penggarap kebun anggurnya. Harapannya kebun anggurnya diolah dengan baik sehingga memberi hasil yang maksimal. Maka pada waktunya ia mengutus orang yang dipilihnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menganiaya dan membunuh utusan-utusan tersebut. Kesombongan dan keserakahan telah membuat mereka bertindak kejam. Mereka pun gagal melihat kebaikan pemilik kebun itu. Pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan yang sungguh baik kepada kita dan memberi banyak karunia. Sedangkan para penggarap itu adalah gambaran orang yang tidak bertanggung jawab atas hidup dan tidak tahu berterima kasih. Kepada kita, Tuhan telah mempercayakan kebun anggurnya, menganugerahkan banyak karunia, berkat dan kemampuan. Ia mengharapkan kita mengolahnya dengan baik, bertanggung jawab, dan menghasilkan buah pada waktunya. Yesus menegur dengan perumpamaan mengenai para pekerja yang menggarap kebun anggur yang dibuka oleh Sang Tuan. Namun, para pekerja itu justru merampas apa yang menjadi milik Tuan mereka. Bahkan mereka menyiksa dan membunuh utusan-utusannya. Perumpamaan ini sungguh menampar para imam kepala dan tua-tua Yahudi, karena sebagian besar dari mereka adalah pemimpin agama, namun justru mengambil keuntungan untuk pribadi mereka sendiri. Saudara-saudara, peringatan dan teguran Yesus ini juga menjadi refleksi bagi kita untuk mempersembahkan diri dalam tugas-tugas pelayanan, baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Melayani dimanapun sungguh sangat baik, namun pelayanan ini harus didasarkan dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Tanda-tanda pelayanan seperti para penggarap anggur adalah mudah tersinggung kalau tidak didengarkan, marah kalau namanya tidak disebut, jengkel kalau ada yang melangkahinya, sakit hati kalau tidak ada yang memujinya. Akhirnya tidak ada sukacita dalam pelayanannya.
Marilah kita menjadi pelayan yang penuh sukacita. Hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Jangan merampas kemuliaan Allah. Pada Jumat pertama ini, marilah kita memohon kepada Tuhan agar menjadikan hati kita seperti hati-Nya yang Maha Kudus, hati yang lemah lembut, penuh kasih dan sukacita. Ya Bapa, kami bersyukur atas pelayanan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuntunlah kami dengan terang Roh-Mu sehingga kami dapat melayani dengan rendah hati dan sukacita. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.